musibah. Tapi ikhwatal iman para pendengar dimanapun Anda berada, Alhamdulillah seperti biasa kajian kita tidak hanya disiarkan langsung oleh Al-Madinah TV, melainkan disiarkan langsung juga oleh media lain yaitu Sriwijaya Mengaji, Roja Darussalam Palembang, dan disiarkan ulang oleh Radio Jayapura ataupun Radio SQFM Jayapura, yang mana Masya Allah Insya Allah Ta'ala mereka istiqomah juga untuk live streaming pada kesempatan kajian kali ini. Tapi ikhwatal iman para pendengar dimanapun Anda berada, bagi yang ingin bertanya Insya Allah Ta'ala kita akan buka sesi tanya jawab di akhir kajian, yang mana bisa antum kirimkan pertanyaan antum ataupun pertanyaan Anda melalui pesan singkat di nomor interaktif 082278175837. Saya ulangi, bagi teman-teman ataupun Anda semuanya yang ingin bertanya seputar kajian ataupun di luar itu, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di 08227878175837 atau bisa langsung ke nomor media yang ikut relay pada kesempatan malam hari ini. Taib ikhwatal iman para pendengar dimanapun Anda berada, kita coba hubungi Ustadz terlebih dahulu. Menerima panggilan. Tapi ikhwatal iman, kita sedang mencoba kembali menghubungi Ustadz. Mungkin Ustadz lagi sedang ada uzur sedikit. Jadi untuk menunggu Ustadz, selama menunggu Ustadz kami mengajak para pemirsa sekalian pun atau pendengar yang dimanapun Anda berada, untuk mengajak Anda sekalian ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan dengan progres pembangunan Al-Madinah Pramuli, Jalan Latazan, RT 2 RW 1 Padat Karya Gunung Ibul, Kota Pramuli, Sumatera Selatan, yang mana saat ini sudah memasuki di tahap finishing gedung kelas Ponpes Al-Madinah dan dana yang dibutuhkan sebesar 90 juta rupiah. Salurkan donasi Anda melalui rekening berikut: BRI Syariah 10406255654 atas nama PEMB Ponpes Al-Madinah dengan kode bank 422, konfirmasi transfer di 082307649393. Baik, ikhwatal iman, kita mencoba hubungi kembali Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Tan? Alhamdulillah. Tayyib. Ikhwatal iman para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah terhubung bersama Ustadz di sini, dan langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada Al Ustadz kami persilakan, falyatafadhal mashkurah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semangat keistiqomahan untuk terus belajar ilmu agama di tengah wabah COVID-19, di tengah lockdown, di tengah kajian-kajian offline banyak yang libur. Kita masih memahami bersama bahwasanya di antara kewajiban kita apapun kondisi dan keadaannya adalah talabul ilmi, menuntut ilmu agama.
yang mana kita setiap malam membahas kitab Kaifa Tuwajjihul Ibtila, bagaimana engkau menghadapi ujian dan cobaan, membahas 43 kaidah dalam menghadapi musibah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas kaidah yang ke-26, yaitu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ditimpa musibah, bergantung, bersandar, dan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ke-27, kaidah yang ke-27 adalah kita harus percaya dan yakin sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini antara kiat yang sangat luar biasa. Ketika ditimpa musibah, ujian, apapun bentuknya, kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu ada untuk kita. Hanya saja kita yang kadang tidak percaya. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong, membantu hamba-hambanya, tapi hati kita yang kadang tidak yakin sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang mukmin yang beriman haruslah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah goyah. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah hilang meskipun ditimpa dan diterjang oleh ombak musibah dan angin badai fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat ke-22. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan ketika orang-orang yang beriman, kaum mukminin, melihat al-ahzab, pasukan sekutu di perang Ahzab atau perang Khandaq, sekutu antara orang-orang kafir musyrikin Makkah dengan orang-orang musyrikin di luar kota Makkah, dengan orang-orang munafik, dengan orang-orang dari Yahudi, itu bersekutu untuk menyerang kota Madinah. Mereka bilang, ya, orang beriman bilang, ini adalah apa yang Allah janjikan dan Rasulnya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasulnya. Jadi ketika diserang, mereka pun masih tetap percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Demikian itu tidaklah menambah kecuali keimanan dan kepasrahan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ragu akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara sifat orang-orang yang beriman. Jadi ketika mereka sedang menggali Khandaq, paret yang besar di perang Ahzab, sebagai bentuk strategi yang diberikan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Ketika itu, ya, mereka sedang bercapek-capek kerja bakti, buat paret, menggali lubang. Kemudian ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, mana yang lebih dahulu takluk, Persia atau Romawi? Bayangkan nih, orang-orang Madinah mau diserbu oleh pasukan Ahzab, sekutu. Tapi lihat bagaimana percayanya dan thiqahnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tanya, ya Rasulullah, tidak bertanya apakah kita bisa mengalahkan mereka, tapi yang bertanya adalah musuh yang lain, yang lebih besar. Nah, Romawi dan Persia, mana yang lebih dahulu kita taklukkan? Bukan mungkin nggak kita menaklukkan kerajaan besar adidaya di masanya, enggak, tapi mana yang lebih dahulu? Bayangkan, ya. Dan Nabi menjawab adalah Persia. Kemudian juga di ayat yang lain, surah Ali Imran ayat 173 dan 174, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini ayat yang sudah kita bahas kemarin. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim.
Dan orang-orang yang taat sama Allah dan Rasulnya, ketika musuh-musuh mengatakan manusia udah berkumpul, udah mengumpulkan pasukan untuk menyerang dan menyerbu kalian, tapi lihatlah bagaimana orang-orang yang percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidaklah bertambah kecuali keimanan. Dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik penolong, pelindung. Maka hasilnya apa? Mereka kembali dengan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak ditimpa apa-apa, tidak timpa keburukan, kekalahan, dan mereka mengikuti ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki karunia yang sangat begitu besar. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, ketika sekarang kita ditimpa musibah, maka janganlah kita lemah dan bersedih hati. Wala tahinu wala tahzanu, jangan lemah, jangan sedih hati, tapi percayalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya Allah tidak akan menelantarkan kita. Percaya Allah tidak akan meninggalkan kita ketika kita ditimpa musibah. Karena itulah selalu kita lihat contoh-contoh potret-potret sejati para nabi, para ulama, orang-orang yang soleh. Seberat apapun musibah yang menimpa mereka, mereka tidak pernah hilang kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihi salam ketika dikejar oleh tentara Firaun dengan senjata yang lengkap, kemudian berhentilah di hadapan lautan yang luas, Laut Merah. Di belakang ada Firaun dan bala tentaranya. Di kanan kiri ada terjal, bukit-bukit yang terjal. Jadi tidak ada lagi jalan bagi kaum Nabi Musa alaihissalam, pengikut Nabi Musa alaihissalam dalam pandangan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian atau seseorang di antara pengikut Nabi Musa mengatakan, kita akan ketangkap karena nggak ada jalan lagi. Depan laut, belakang Firaun dan tentaranya, kanan kiri bukit yang terjal. Tapi lihat ketika depan kita tertutup, belakang tertutup, kanan kiri tertutup, kita selalu punya pintu ke atas langit. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mengatakan inna lamudrakun, kita akan ketahuan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 62. Dengan percaya dan yakin Nabi Musa mengatakan, kalla, enggak, kita enggak akan mungkin ketangkep, enggak akan mungkin tersusul. Inna ma'iya rabbi sayahdi, sesungguhnya Allah bersamaku, Tuhanku bersamaku, dan Allah akan berikan petunjuk jalan keluar. Dan benarlah Allah menyuruh Nabi Musa melemparkan tongkatnya ke Laut Merah, sehingga terbelahlah Laut Merah menjadi 12 jalan. Setiap kabilah-kabilah mengikuti atau menyeberang Laut Merah dengan jalan-jalan yang terbentuk. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Karena apa? Percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, mau hendak dibunuh oleh orang-orang musyrikin, melarikan diri ke Gua Thur, sebuah gua yang berada di selatan kota Madinah, di selatan kota Makkah. Ketika itu bersembunyi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan ketika itu dibuat sayembara dengan 100 ekor unta. Kalau satu unta harganya 30 juta, maka berarti 100 unta 3 miliar. Jadi semua penduduk kota Makkah ketika itu langsung mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu mereka juga dekat dengan Gua Thur. Dan Abu Bakar Siddiq berkata, ya Rasulullah, lau anna ahadahum nadhara ila ma tahta qadamaihi la absarana. Ya Rasulullah, seandainya salah seorang di antara mereka, karena mereka berada di atas, melihat ke arah bawah kakinya, niscaya mereka akan mendapati kita, menemukan kita.
saking dekatnya. Di sedikit saja menunduk ketahuan, karena ada celah-celah bukit di atas sana. Tapi lihat bagaimana ucapan seseorang yang yakin dan percaya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya Abu Bakar, ma zannuka bisnaini Allahu salisuhuma. Apa pendapatmu wahai Abu Bakar Siddiq dengan dua orang manusia dan yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih karena Allah bersama kita. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam kisah yang serupa ketika hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar Siddiq, beliau melewati tepi lautan, sebuah rute yang jarang ditempuh oleh orang-orang yang mau pergi ke Madinah. Dalam keadaan kalut, ya, sudah 3 hari berdiam di Gua Thur, Nabi SAW mulai berjalan ke Madinah dan masih ada sayembara tersebut. Ketika sedang berjalan di pepasiran di dekat tepi pantai, Suraqah bin Malik, seseorang musyrik yang ketika itu berhasil menemui jejak mereka dan mengejar Nabi SAW. Dia dalam keadaan dikejar, tapi mukjizat Nabi SAW berkali-kali kudanya Suraqah bin Malik itu tersungkur, kaki depannya terpelosok ke dalam pasir beberapa kali. Akhirnya sampai kali ketiga Suraqah bin Malik yang menganggap ini Muhammad ini punya kehebatan nih, punya mukjizat, sehingga dia pun minta maaf. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya, dengan penuh percaya diri, ini sedang lagi dikejar-kejar, ya, jadi buron bahasa kita, bahasa kasarnya. Kemudian mau pergi ke kota Madinah menyelamatkan diri dari ancaman pembunuhan, mengatakan kepada Suraqah bin Malik, kaifa bika idza labista siwarai Kisra. Wahai Suraqah, apa pendapatmu kalau kau nanti memakai 2 gelang Kisra? Dalam keadaan genting, Nabi masih percaya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nabi diusir di kaumnya, menjadi target ya orang-orang musyrikin Mekah, tapi beliau dengan hati yang percaya dan yakin mengatakan kepada Suraqah bahwasanya Suraqah kelak akan menggunakan 2 gelangnya Kisra. Kisra itu adalah gelar bagi Raja Persia. Meskipun kisah ini didhaifkan oleh sebagian para ulama, ya, karena di akhir kisah Umar bin Khattab di masanya ketika menaklukkan Persia, ya, membawa 2 gelang tersebut dan memberikannya kepada Suraqah bin Malik. Tapi ini kisahnya juga didhaifkan oleh para ulama. Kemudian kita lihat bagaimana contoh seorang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Murid emasnya Ibnu Qayyim rahimahullah bercerita, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih nyaman hidupnya dibandingkan dengan guruku, beliau Ibnu Taimiyah. Padahal kondisi ekonomi beliau sempit, finansial beliau bukan orang yang kaya raya, bukan orang yang berharta, jauh dari kemegahan, jauh dari kenikmatan. Akan sebaliknya, dekat dengan kemiskinan dan kesederhanaan. Meskipun beliau berada dalam penjara, ditahan, diancam, disiksa, tapi beliau termasuk orang yang paling indah hidupnya, paling nyaman hidupnya, paling lapang hatinya, paling kuat hatinya, paling bahagia jiwanya. Dan itu terlihat pada wajahnya. Luqayyim cerita, kalau kami ditimpa ketakutan, kekhawatiran, kesedihan, gelisahan, mulai berburuk sangka sama Allah Subhanahu wa taala karena musibah yang mereka, dan bumi terasa sempit bagi hati-hati mereka. Ini diantara faedahnya memiliki guru yang luar biasa. Mereka datang kepada Ibnu Taimiyah. Ketika jumpa dengan gurunya, melihat senyum gurunya, semua langsung sirna. Kesempitan berubah jadi kelapangan, keraguan berubah jadi kepercayaan dan keyakinan, buruk sangka berubah menjadi persangka yang baik.
kekalutan, berubah jadi ketentraman dan ketenangan. Di antara tipsnya, kenapa bisa begitu Ibnu Taimiyah rahimahullah? Karena beliau adalah orang yang begitu thiqah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesusah apapun hidup kita, hidup di wabah ini, mungkin sebagian teman-teman kita mengalami ya ekonomi yang semakin susah, kemudian usaha yang omsetnya jauh turun, mungkin ada di antara kita yang resign ya, atau yang harus berhenti bekerja ya, kemudian masalah-masalah yang lainnya ya, masalah mungkin mendidik anak di rumah, mungkin masalah pekerjaan. Misalnya, lihat, selalulah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin bertanggung Allah. Kemudian kaidah yang ke-28, ambil sedikit ya. Itu kaidah yang hampir mirip semua kaidahnya ini ya. Yaitu kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita percaya, yakin, kita berbaik sangka, berhusnuzon, positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang memberikan segalanya. Allah menimpakan kita penyakit, Allah juga yang memberikan kita kesehatan, kesembuhan. Allah yang menahan rezeki kita, Allah juga yang melapangkan rezeki kita. Allah yang menimpakan musibah, Allah juga yang menyelamatkan kita dari musibah tersebut. Allah juga yang mengangkat wabah tersebut. Allah menurunkan wabah COVID-19, pandemi yang menimpa dunia, Allah juga yang mengangkatnya. Sehingga kita haruslah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak hikmah-hikmah indah yang Allah berikan pada wabah ini. Kita lebih dekat dengan keluarga, lebih menghargai majelis ilmu, karena sekarang susah, butuh kuota ya. Sinyal kadang jelek, kadang ada faktor kesalahan teknis. Kita rindu dengan masjid, jadi menghargai betapa luar biasanya jemaah di masjid. Dan banyak hal-hal lagi, hikmah-hikmah lainnya. Maka selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pengen menguji sejauh mana kesabaran kita, ketegaran kita, ketahanan kita. Allah pengen dengar doa-doa kita yang lirih. Allah pengen lihat kerendahan hati kita meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bukan ingin menyiksa kita, menghancurkan kita, membinasakan kita. Selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan lihat pertolongan, kemenangan, kebaikan, keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan yang akan datang kepada kita. Kita nggak akan pernah rugi teman-teman kalau kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ya Allah, kita nggak akan pernah kecewa. Dalam sebuah hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaih, ini hadis yang luar biasa indah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah, ketika ada sebuah hadis yang di situ disebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya ini hadis qudsi atau hadis ilahiyah ya. Jadi Allah berfirman dalam sebuah hadis, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku selalu senantiasa sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Perhatikan, Allah sesuai prasangka kita. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku selalu bersamanya selama dia mengingat kepadaku, kata Allah. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia ingat aku, mengagungkan aku dengan ketaatannya, maka aku akan selalu ingat kepada dirinya. Tolong dia, bantu dia, agungkan dia, berikan nikmat, muliakan. Wa in zakaroni fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhum, dan kalau dia ingat kepadaku di depan khalayak, di hadapan manusia, senantiasa masih ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku pun akan menyebutnya, mengingatnya di hadapan khalayak yang lebih baik dari mereka, yaitu di depan para malaikat. Ini hadis Bukhari Muslim. Imam Syaukani dalam kitabnya Tuhfatul Dzakirin mengatakan bahwasanya dalam hadis ini ada perintah anjuran kita untuk senantiasa berbaik sangka.
Kenapa? Karena Allah sesuai dengan prasangka kita. Kalau kita bersama baik, mencari hikmah-hikmah, mencari kebaikan-kebaikan apa sih yang kita bisa dapat di sini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kebaikan yang kita prasangkakan. Sebaliknya, kalau kita berburuk juga, berburuk prasangka, ya maka Allah Subhanahu wa taala akan berlaku pun demikian. Karena itulah pentingnya seorang hamba, kita semua, apapun keadaannya selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap keadaan, mau susah mau senang. Karena itulah kita diperintahkan mengucapkan alhamdulillah, bukan hanya ketika diberi nikmat, tapi bahkan ditimpa musibah pun mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal, di setiap keadaan. Karena ada selalu hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin, optimis, ya. Berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa berbaik sangka dengan orang-orang lain yang mau bantu kita, yang bisa nolong kita, kenapa kita nggak bisa baik sangka sama Allah Subhanahu wa taala yang punya segalanya? Allah Subhanahu wa taala mungkin ingin menyadarkan kita dari kelalaian kita, mendidik kita, memperbaiki kondisi kita, menyucikan hati kita, menembus dosa kita, menghapus kesalahan kita. Banyak hal-hal yang membuat kita harus berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala di kaidah-kaidah yang kita pelajari dari awal sampai akhir. Ini semua bisa mengajarkan kepada kita bahwasanya kita harus selalu husnuzan, keep positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan memberikan apa yang kita prasangkakan kepadanya. Ingat Allah Subhanahu wa taala, inna rabbi latifun lima yasha. Surat Yusuf ayat ke-100, kata Allah, ya sesungguhnya Tuhanku, dan surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala itu latif, maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Jadi seberapa apapun musibah yang menimpa kita itu masih berupa kasih sayang dan kelembutan. Ketika tengah wabah, ternyata Allah memberikan kita dengan sehat sehingga kita nggak ditimpa virus tersebut. Yang ditimpa positif virus tersebut pun masih punya kebaikan banyak. Dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih Allah berikan warning untuk menyesali kesalahan, yang nggak mati mendadak. Jadi ini diantara hikmah-hikmahnya. Dan bisa kalau dia bersabar menggugurkan dosa-dosanya. Dan juga belum tentu yang positif itu meninggal. Alhamdulillah banyak kasusnya, ratusan orang yang sembuh ya setelah divonis positif. Ini pun tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui lagi maha bijaksana. Demikian mungkin yang bisa tersampaikan pada malam hari ini. Alhamdulillah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Baik Ustaz, syukran atas ilmunya. Yang ingin bertanya, silakan langsung kirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat atau WhatsApp di 082278175837. Tapi Ustaz sudah masuk pertanyaan yang pertama. Sebentar, mana tadi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan keluar dari tema. Apa perbedaan manhaj salaf dan manhaj lainnya? Syukran Ustaz. Ya, manhaj itu artinya turiku. Turiku itu cara. Untuk manhaj itu adalah cara beragama. Cara beragama. Dan manhaj salaf maksudnya adalah cara beragama mengikuti ulama salaf. Salaf itu artinya orang yang terdahulu. Maksudnya adalah salafus soleh, orang terdahulu yang soleh, yang disebut oleh Nabi sebagai khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasi itu, yaitu sahabat, kemudian summal ladzina yalunahum, kemudian yang setelahnya tabi'in, kemudian summal ladzina yalunahum, kemudian lagi setelahnya adalah tabi'ut tabi'in. Inilah 3 qurun faddalah akhlaqah, 3 generasi yang unggul, yang paling terbaik, yang 3 ya, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini yang menjadikan kita berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain. Kalau kelompok yang lain
dia berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi memahami dengan akal mereka sendiri, dengan hawa nafsu mereka. Kalau kita manhaj salaf enggak. Manhaj salaf itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah, ijma' dan qiyas, dan memahami semuanya dengan pemahaman para sahabat. Ya, kemudian para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini kenapa? Karena mereka adalah murid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lah yang paling paham Al-Quran. Mereka lah yang paling paham hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pemahaman Al-Quran, tafsir Al-Quran maupun syarah penjelasan hadis Nabi selalu melihat kepada mereka yang para ulama salaf terdahulu, yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tafsir, syarah hadis, dan beragama pun mengikuti mereka, karena mereka adalah orang yang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat Taubah 100 disebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'adalahum jannah, dan Allah sudah siapkan bagi mereka para sahabat itu surga. Jadi cara terbaik untuk masuk surga adalah mengikuti orang yang sudah dijamin surga. Siapa mereka? Sahabat. Sehingga kita memahami agama ini dan beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat. Sholatnya seperti sahabat. Kalau ada yang meninggal, kita lakukan seperti yang sahabat lakukan. Ini yang menjadi pembedaan antara manhaj salaf dan manhaj firqah atau kelompok-kelompok yang lainnya. Allah Ta'ala alam. Baik Ustadz, syukran atas jawabannya. Semoga dapat didengar baik oleh pendengar yang bertanya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Izin bertanya Ustadz, kenapa kalimat syahadat bukan asyhadu Allahu Rabbi? Kan maksudnya sama, yaitu bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita. Syukran Ustadz. Ya. Kalau kita bersyahadat asyhadu anna Allah Rabbi, maka orang-orang musyrikin di zaman Nabi semuanya bersyahadat, karena mereka meyakini Allah itu Rabbi. Rabb itu kan pemilik, pengatur, pencipta. Itu arti Rabb. Yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menurunkan rezeki. Orang-orang musyrikin di dalam banyak ayat meyakini ini. Lain soal tahun ya man khalaqakum ya la yakunallah. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan mereka, mereka mengatakan Allah. Siapa yang memberi rezeki, mereka bilang Allah. Sehingga kalau kita katakan Allah Rabbi, ini semua orang-orang musyrikin di zaman Nabi yang masih dibilang kafir oleh Allah, itu semuanya muslim. Sehingga tidak benar mengucapkan tauhid rububiyah saja, Allah Rabbi saja, enggak. Tapi kita harus mengatakan la ilaha illallah, karena ilah artinya ma'luh. Ma'luh artinya ma'bud, artinya sesembahan. Artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Tauhid uluhiyah. Karena itulah tauhid secara mutlak artinya adalah tauhid uluhiyah. Ini yang diingkari oleh orang musyrikin. Ibadah, bukan hanya meyakini Tuhan. Kalau meyakini Tuhan, mereka meyakini Tuhan. Ada dalam sebuah hadis, meskipun hadis ini didaifkan oleh para ulama, seorang musyrikin ditanya, berapa Tuhan? 7. 1 di langit Allah dan 6-nya berhala di bumi. Artinya mereka meyakini Allah itu Tuhan mereka. Kalau mereka naik kapal kemudian ditimpa ombak yang besar, mereka berdoa kepada Allah, mukhlisin lahuddin, mengikhlaskan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tiba di daratan, ya, idahum yusyrikun, mereka kembali berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya itulah sebab hikmah kenapa kita syahadat menggunakan ucapan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya tauhid rububiyah saja yang hampir semua manusia pahami, yakini, kecuali sebagian saja seperti ateis misalnya. Ya, jadi ini di antara hikmahnya, dan ini sesuai dengan apa yang
Nabi dakwahkan itu tentang tauhid, ya, maksudnya menyembah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Allah taala alam. Baik Ustadz, syukran atas jawabannya. Semoga dapat didengar baik oleh yang bertanya. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, kalau kita lagi datang bulan, boleh tidak zikir dan apakah harus wudhu dulu atau tidak? Syukran Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi tadi, kita wudhu dulu, apa zikir ya? Iya, apakah dibolehkan ketika datang bulan berzikir? Apa mesti wudhu dulu atau tidak gitu maksudnya? Iya. Seseorang wanita yang haid diperbolehkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, termasuk membaca Al-Qur'an. Yang tidak khilaf yang panjang adalah soal menyentuh mushaf Al-Qur'an. Tapi yang lebih tepat adalah boleh wanita membaca zikir, membaca Al-Quran, ya, meskipun dalam keadaan haid, dan tidak harus dia untuk berwudu, ya, bersuci. Karena pendapat yang lebih tepat adalah ketika berzikir dan membaca Al-Quran tidak diwajibkan dalam keadaan bersuci. Jadi boleh dalam keadaan hadas kecil maupun dalam hadas besar. Allah taala alam. Ya. Insya Allah cukup kajiannya dan pertanyaannya pada malam hari ini. Mungkin bisa ditutup oleh Ustaz. Ya, alhamdulillah kita selesai kajian malam hari ini dan dua kaidah membahas kaidah tentang harus percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang ketika ditimpa musibah maupun ketika tidak ditimpa musibah selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah yang pandemi COVID-19 yang telah melanda negeri kita, sehingga kita kembali bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadiri majelis ilmu agama, ya, dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas ilmunya yang telah disampaikan pada kesempatan kali ini. Baik ikhwatal iman, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah selesai kajian kita pada malam hari ini bersama guru kita Al-Ustadz Roni Nuri Simansyah hafizahullah ta'ala, yang mana saat ini kita memasuki di pertemuan yang ke-14, dan insyaallah ta'ala semoga Allah mudahkan kita akan lanjutkan besok di pukul 20.30 waktu Indonesia Barat dengan kajian kitab yang sama untuk melanjutkan kajian kitab kita pada malam hari ini. Baik ikhwatal iman, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah sudah setengah jam kami menemani Anda sekalian. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh Ustadz pada kesempatan kali ini menjadi tambahan wawasan ilmu kita dan menjadi ilmu yang berkah untuk kita semua, dan semoga bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Baik ikhwatal iman, para pendengar dimanapun Anda berada, kami segenap kru dan tim mengucapkan jazakumullahu khairan atas perhatiannya di setengah jam yang lewat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.